Udah mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khairina Nafisa Azizakia. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan di Politeknik Negeri Subang. Saya di sini tujuannya untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya? Bersedia. Baik, sebelumnya, wawancara ini akan berlangsung selama 10-15 menit dan tempatnya di sini apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Boleh Ibu perkenalkan nama, umur, dan domisilinya? Assalamualaikum. Perkenalkan saya Tri Asih, seorang ibu rumah tangga. Saat ini usia saya 49 tahun dan saya berdomisili di Perumahan Geria Asri 2. Di Saya di Perumahan Geria Asri 2 di Bekasi, Sumber Jaya, Tambun Selatan. Oke, baik Ibu. Saya izin untuk memanggil Ibu saja ya. Siap. Menurut Ibu, orang bisa sakit itu gara-gara apa sih? Biasanya pencetus dari seseorang untuk itu sakit, biasanya dari keletihan atau intensitas pekerjaan yang terlalu monoton. Itu bisa mengakibatkan seseorang itu menderita sakit atau gejala sakit. Baik, kalau di sini itu ada nggak sih kepercayaan yang mengenai soal sakit tertentu, kayak misalnya sakit karena masuk angin, sakit karena suatu makanan, atau sakit karena hal-hal gaib gitu. Banyak sih orang yang berpendapat kalau sakit itu misalkan nih, kalau masuk angin biasanya memang diawali dari rasa capek, kegiatan yang monoton, yang tak ada hentinya, tidak dijeda dengan waktu istirahat itu bisa menimbulkan penyakit yang disebut dengan masuk angin gitu ya. Kemudian untuk penyakit-penyakit non medis pun juga ada. Sebagian berpendapat kalau penyakit non medis itu dihubung-hubungkan dengan hal goib ya, kemungkinan seseorang itu melewati suatu tempat yang sangat rawan untuk hal ini masih agak-agak primitif ya seperti zaman dahulu. Mungkin di situ ada pepohonan yang besar atau mungkin melalui pemakaman yang mungkin bisa seseorang itu sakitnya itu dari hal goib, bisa jadi ketempelan begitu ya. Dan untuk penyakit-penyakit tertentu yang apa namanya sifatnya penyakit bawaan, biasanya memang benar-benar itu dari pola makan, itu saja. Oke, baik. Kalau misalnya nih, ada orang yang sakitnya lama nggak sembuh-sembuh, biasanya orang-orang tuh pada mikirnya tuh gimana sih? Kalau seseorang itu mempunyai penyakit yang cukup lama, bisa jadi karena memang itu penyakit bawaan dan tidak hanya satu penyakit saja yang diderita. Kemungkinan seseorang itu tidak pernah mau ngecek kesehatannya ke tim medis. Jadi yang awal mulanya hanya menderita satu penyakit, akhirnya komplikasi dengan penyakit lain. Itulah yang mengakibatkan penyakit itu tidak akan secepatnya sembuh dan jangka waktu sakitnya itu cukup lama. Itu saja mungkin pendapat saya. Oke, baik. Kalau misalnya nih ada anggota keluarga yang sakit, biasanya hal pertama apa sih yang dilakukan? Atau misalnya dikasih obat sendiri yang ada di rumah atau pergi ke dokter atau gimana? Kalau saya sendiri berprinsip beda mungkin dengan orang lain ya. Kalau saya memang sangat care dengan kesehatan. Ketika saya sendiri pribadi merasakan sakit dan itu saya rasa enggak bisa saya tangani sendiri, saya mendingan ke dokter. Dan untuk obat di sini ada obat di apotik atau di klinik-klinik terdekat itu sifatnya sementara, hanya untuk meringankan saja. Tapi untuk selanjutnya saya lebih baik cek ke dokter gitu ya untuk mengetahui apa jenis penyakit saya gitu. Berarti
Kalau di sini tuh masih banyak gak sih orang-orang yang pakai cara tradisional buat ngobatin gitu? Misal kayak ke tukang pijit atau minum ramuan jamu atau gimana gitu? Banyak di sini orang mempunyai prinsip berbeda-beda ya. Kalau saya begini prinsipnya, orang lain tidak sama dengan saya. Dan banyak juga yang di luar sana ketika merasakan sakit cukup dengan diurut atau dikerokin ya. Kemudian ada juga yang dia lebih percaya dengan obat herbal. Dengan obat herbal mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk pengobatan yang rutin ya. Kalau herbal itu sifatnya kan bisa dikonsumsi kapan saja. Tapi herbal itu sendiri nggak semuanya bisa mengobati suatu penyakit karena kan hanya mengurangi saja. Dan menurut saya sih untuk menyembuhkan itu dan lebih meringankan lagi rasa sakitnya ya memang harus ke tim medis itu. Ibu sendiri pernah dengar gak sih orang di sekitar sini itu ngobatin orang sakit dengan cara didoain atau pergi ke orang pintar gitu? Ada banyak di sini ya, contohnya mungkin dia dari hal-hal goib ya. Biasanya untuk sakit dari hal goib yang orang berkeyakinan ini kok penyakit nggak sembuh-sembuh, biasanya mereka mencari seorang kiai atau apa namanya ahli agama gitu untuk meruqyah. Jadi dengan ruqyah akan menyembuhkan orang tersebut yang dikira atau dirasa sakitnya itu bukan sakit medis, tapi sakit dari hal goib. Dan itu saya rasa untuk yang penyakit hal goib itu bisa disembuhkan dengan ruqyah, begitu. Tapi biasanya untuk penyakit yang hal goib itu walaupun sudah sembuh dengan ruqyah, nanti ada dampaknya juga akan berakibat seseorang itu kejangkit penyakit medis juga kalau tidak secepatnya diobati. Kalau misalnya ada yang sakit nih, biasanya siapa sih yang paling banyak ngebantuin atau ngurusin? Hal ini siapa yang sakit? Misal dalam keluarga atau ibu sendiri yang sakit gitu. Oh, iya. Kalau saya yang sakit biasanya lebih peduli suami. Suami lebih paham apa yang istrinya rasakan dan lebih respect gitu. Kalau anak itu biasanya agak acuh karena nggak tahu penderitaan yang selama ini orang tuanya rasakan. Hanya melihatnya orang tuanya itu happy gitu ya. Tapi kalau seorang istri yang sakit di sini dan curhatnya dengan suami, insya Allah suaminya juga akan lebih respect dan lebih peduli. Mungkin dari hal support ayo minum obat atau jangan lupa minum obat atau supportnya dalam hal mengantar ke tim medis begitu. Di keluarga ibu, penting gak sih buat jaga-jaga biar gak sakit? Misalnya tuh kayak jaga pola makan, minum jamu biar sehat gitu. Atau olahraga. Tentu dari sini kalau untuk menjaga stamina, biasanya dengan aktivitas olahraga fisik ya, walaupun itu olahraga ringan tetap harus dilakukan. Cuman memang sekarang semuanya sudah praktis, tidak harus keluar ya, bisa olahraga di rumah dengan cara menyetel YouTube atau apa namanya naik sepeda statis yang ada di rumah gitu ya bagi yang punya atau treadmill bagi yang punya. Kemudian untuk apa nama tadi Menjaga dengan pola makan. dan untuk apa namanya menyeimbangkan kesehatan kita harus dengan menjaga pola makan. Misalkan kita sudah terbiasa sehari 3 kali, ya kita jaga 3 kali sehari untuk makan, ditambah dengan buah-buahan. Dan untuk hal-hal yang membuat itu apa namanya lebih cenderung mengakibatkan sakit seperti cabai yang pedas atau makanan yang asam sebaiknya kita hindari supaya kita selalu fit dan tidak mudah terjangkit penyakit.
Kalau anak-anak ibu sakit, biasanya ibu sebagai orang tua itu membawa anak ibu ke dokter atau ke puskesmas atau gimana? Kalau saya di rumah saya untuk anak nih ya, untuk anak tentunya kalau sakit, pertama pasti orang tua akan lebih khawatir ya, karena kalau saya sudah merasakan anak itu sakit dalam 24 jam saja saya sudah merasakan sangat khawatir. Beda dengan orang lain mungkin nunggu 3 hari. Kalau saya sehari itu sakit, misalkan demam atau panas, mungkin saya yang tercepat dengan mengompres. Kemudian selanjutnya kita arahkan ke dokter gitu. Karena saya lebih percaya dokter daripada saya membeli obat-obatan bebas karena nggak tahu apa jenis penyakitnya. Meskipun kita sepemikiran orang awam paling masuk angin gitu, tapi kalau untuk saya ketika panasnya itu sudah lebih dari 1 hari, saya lebih baik ke dokter untuk memberikan pengobatan kepada putra-putri saya, begitu. Oke, baik. Tadi kan ibu bilang lebih percaya ke dokter ya. Biasanya ibu eh, lebih lebih nyaman pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas? Kan di sana ada dokter juga ya. Tentu saya lebih percaya ke rumah sakit langsung karena di rumah sakit itu semuanya akan terdeteksi dengan cepat ya. Bisa dengan ada tindakan medis yang lengkap, ada rongsen, USG, dan pengecekan apa organ dalam yang lebih lengkap lagi. Kalau di puskesmas kan hanya konsultasi sifatnya. Untuk konsultasi itu kita tidak puas tanpa ada rekam medis gitu. Itu jadi kita lebih paham lagi apa yang kita rasakan untuk penyakit kita sendiri gitu. Dengan ketahuan penyakit lebih dini, kita lebih paham lagi bagaimana selanjutnya yang akan kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita supaya kesehatan kita tetap terjaga dan sehat terus. Oke, satu pertanyaan terakhir buat ibu. Eh, Bagaimana sih pelayanan yang ibu dapatkan ketika ibu pergi ke rumah sakit gitu? Untuk pelayanan saya selama saya berobat di rumah sakit, alhamdulillah sudah tersusun rapi pelayanannya, sudah dari awal kita pendaftaran bisa dengan online, bisa dengan hari itu juga ya. Pendaftaran ada di ruang depan, kemudian kita mengantri di ruang resepsionis untuk di bagian pendaftaran. Selanjutnya diarahkan ke tempat pengecekan apa namanya? Pengukuran suhu, tensi dan apa namanya? Interview sebentar ya. Kemudian baru eh, apa namanya, untuk selanjutnya untuk antrian ke dokter gitu. Alhamdulillah, selama ini sudah cukup saya rasakan teratur dan tertib, yang penting kitanya sabar karena kalau ke rumah sakit itu skupnya lebih luas dan pasiennya lebih banyak. Setelah mengantri ke dokter juga nanti akan ada antrian lagi ke apoteknya dan yang penting kita sabar, insya Allah semua nanti akan dapat dilayani semuanya, gitu. Berarti sejauh ini ibu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit ya? Tentu saya sangat puas karena apa yang saya rasakan bisa saya sampaikan langsung ketika kunjungan dengan dokter, ketika kita dalam ruangan dokter kita langsung ditanya atau diwawancara atau diinterview ya. Ibaratnya saya sampaikan semua keluhan dari kondisi tubuh saya, kemudian akan diberikan resep yang sesuai dengan kita. Semisalkan kita keluhannya itu dirasa dokter harus ada pengecekan lebih lanjut, itu kita diarahkan ke lab dan itu yang membuat saya sangat puas karena tujuan saya tercapai untuk mendapatkan pengobatan yang semaksimalnya gitu. Baik, sudah banyak sekali saya bertanya kepada ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah bersedia menjadi narasumber. Saya doakan ibu selalu
bahagia, panjang umur, dan Amin. dilimpahkan rezekinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 15